Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dari kelas 11 Kimia Analis 1 SMK Negeri 4 Garut. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester analisis kimia instrumen. Saya akan menjelaskan praktikum titrasi potensiometri, yaitu pembakuan larutan KOH menggunakan metode potensiometri. Pengertian titrasi potensiometri adalah titrasi yang diikuti dengan mengamati besaran potensi larutan pada setiap penambahan sejumlah volume titran. Prinsip dasarnya yaitu menyangkut perbedaan potensial antara suatu elektroda indikator dan suatu elektroda pembanding suatu titrasi. Perbedaan potensial dapat diukur dengan potensial potensiometri atau pH meter. Besarnya potensial elektroda indikator ini tergantung pada kepekatan ion-ion tertentu dalam larutan. Adapun prinsip kerja titrasi potensiometri yaitu larutan sampel larutan KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas kimia atau Erlenmeyer dan larutan penitar larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Larutan baku dari dalam buret dilepaskan dan diukur potensi larutannya pada setiap mil penambahan titran dan dicatat. Semakin kecil volume titran yang ditambahkan dan potensial larutan yang diukur akan menghasilkan data yang teliti. Ini adalah salah satu contoh rangkaian alat titrasi potensiometri. Tujuan dari contoh praktikum titrasi potensiometri ini yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. Alat yang dibutuhkan untuk titrasi ini antara lain 1. pH meter digital, 2. Gelas kimia 250 ml dan atau 100 ml 1 buah, 3. Botol semprot 1 buah, 4. Batang pengaduk 1 buah, 5. Buret 50 ml, 6. Klem dan statif, 7. Pipet tetes 2 buah, 8. Corong kaca 1, 9. Spatula, 10 neraca analitik, dan yang terakhir pipet volume 1 buah. Lalu untuk bahan, 1. Padatan KOH 0,56 gram, 2. Padatan oksalat 0,9 gram, 3. Tisu secukupnya, 4. Aquades secukupnya, dan yang kelima larutan buffer 250 ml. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Pertama, kalibrasi pH meter. 1. Siapkan pH meter dan larutan buffer pH 7, 4, dan 10. Siapkan juga tisu dan botol semprot yang berisi air suling. Kedua, hidupkan pH meter. Bilas elektroda pada pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. Ketiga, masukkan elektroda buffer pH 7 dan atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH sama dengan 7. Angkat pH meter, bilas elektroda pH meter dengan air suling, dan lap dengan tisu netral. Ulangi langkah-langkah tersebut sehingga pH meter dapat mengukur pH 4, 7, dan 10 tanpa harus mengubah tombol. Dan sekarang pH meter siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pembuatan larutan asam oksalat 0,1 normalitas. Pertama, timbang asam oksalat sebanyak 0,9 gram dengan teliti. Kedua, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan Aquades. Ketiga, masukkan ke dalam lebu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades sampai batas cincin, lalu homogenkan. Masukkan ke dalam botol reagen yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, pembuatan larutan KOH 0,1 normalitas. 1. Timbang KOH sebanyak 0,56 gram dengan teliti. Kedua, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan Aquades. 3. Masukkan ke dalam lebu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades sampai batas cincin, lalu homogenkan. Keempat, masukkan ke dalam botol reagen yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu yang keempat, titrasi pembakuan larutan KOH, standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normalitas. 1. Pipet 10 hingga 40 ml asam oksalat 0,1 normalitas. 2. Masukkan larutan baku KOH ke buret. 3.
Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk keempat. Setiap penambahan 0,5 hingga 1 ml titran, cek titrat dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan yang tinggi. Catat setiap volume titran ditambahkan dan pH larutan terukur. Pembacaan atau pengukuran pH dilakukan saat larutan dalam keadaan diam. Lalu yang kelima, hentikan titrasi jika larutan telah mencapai 11,5 lebih dan penambahan 5 ml titran berikutnya tidak menaikkan pH secara nyata. Lalu perhitungan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yaitu standarisasi larutan KOH dengan menggunakan asam oksalat 0,1 normalitas, dan berdasarkan kurva titrasi diperoleh volume titrasi 1, yaitu titik ekivalen 1 sama dengan 7 ml, volume titrasi 2, yaitu valen 2 sama dengan 6,5 ml, volume rata-rata Pi2 sama dengan 7,8 ml, N1 atau asam oksalat sama dengan 0,1 molar, lalu volume 1 atau asam oksalat sama dengan 40 ml, lalu yang ditanyakan adalah N2KOH. Maka, mari kita jawab dengan memakai rumus Pi1 kali M1 sama dengan Pi2 kali M2. Pi1 yaitu 40 ml kali M1 yaitu 0,1 molar sama dengan Pi2 yaitu 6,5 ml kali M2 yang ditanyakan. Lalu kita balikan sehingga M2 kali 6,5 ml sama dengan 40 ml kali 0,1 M. Lalu yang ditanyakan M2 sama dengan 40 ml kali 0,1 molar dibagi 6,5 ml. Sehingga M2 yaitu 0,61 molar. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa titrasi potensiometri merupakan metode elektrolisis suatu zat dengan menggunakan elektroda pembanding dan elektroda indikator. Dan dalam percobaan ini digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan KOH. Secara teori, titik ekivalen titrasi terjadi saat penambahan 8 ml NaOH pada pH 7. Titik di mana peningkatan pH mengalami lonjakan car merupakan titik pH di mana larutan mencapai kesetaraan, yaitu sebagai titik kesetaraan. Dalam potensiometri, kali ini menggunakan larutan buffer untuk menentukan pH dan mengukur pH. Untuk menggunakan pH meter harus dikalibrasi dahulu agar menunjukkan pembacaan yang benar. Semakin besar konsentrasi dalam larutan, semakin besar pula lonjakan-lonjakan pH secara drastis terjadi, yaitu pada pH 4,1 dan 0,32. Dan dengan itu kita menghentikan titrasi karena kita sudah menentukan titik ekivalen. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.